True Martial World, Bab 190, Judul, Arai Ganda. Membunuh manusia adalah tugas yang sulit bagi yang ginseng ungu surgawi. Ramuan roh berbeda dari binatang kuno, karena mereka memiliki kekurangan bawaan. Ketika tumbuhan mengkultivasikan dirinya menjadi tumbuhan primordial atau tumbuhan abadi, meskipun umurnya menjadi sangat panjang, ia tidak bisa lepas dari nasibnya untuk dipetik atau ditangkap. Beberapa tumbuhan primordial bahkan lebih rendah dari yang ginseng ungu surga. Bahkan sebagai ramuan primordial, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri melalui air atau darat. Mereka hanya duduk di sana menunggu untuk dipetik oleh manusia atau dimakan oleh binatang kuno. Spesies herbal semacam itu memiliki sedikit peluang untuk berubah menjadi herbal primordial. Kecuali jika tumbuhan ini tumbuh di lokasi yang benar-benar tersembunyi dan tidak pernah ditemukan oleh manusia, barulah mereka memiliki 10.000 tahun yang dibutuhkan untuk menyerap esensi surga bumi. Jika tidak, beberapa dari mereka dilindungi oleh binatang kuno yang kuat. Beberapa binatang kuno primordial akan menjaga ramuan primordial selama ribuan tahun dan akhirnya memakannya saat sudah dewasa. Hanya dalam keadaan seperti itu ramuan ini memiliki kesempatan untuk berubah menjadi ramuan primordial. Pada saat ini, ginseng yang ungu surgawi menggunakan sihirnya untuk membingungkan Yiyun, tetapi tidak mudah untuk membunuhnya. Itu harus menyerap esensi surga bumi dan yang ki murni selama beberapa ribu tahun lagi untuk membentuk ilusi magis yang benar-benar bisa membunuh. Meskipun tidak mudah bagi surga yang ginseng ungu untuk membunuh orang, itu bisa membenamkan mereka ke dalam penglihatan yang paling mengerikan, membingungkan mereka sampai ke titik gangguan mental, akhirnya membuat mereka menjadi gila. Jika manusia mati dalam proses menjadi gila, mayat manusia dapat digunakan sebagai pupuk untuk bunga darah yang. Ginseng yang ungu surgawi mulai mengumpulkan energi. Ini perlahan-lahan memadatkan sedikit yang ki murni dari sekitarnya. Itu ingin menyelesaikan Yiyun, atau dia mungkin datang lagi dan lagi untuk bunga darah yang. Jika manusia yang maha kuasa dituntun ke sana, mereka hanya akan menimbulkan masalah karenanya. Saat itu mendekati tengah malam hari, lunar yin yang ki murni di sekitarnya telah menurun ke titik serendah mungkin. Kekuatan Heaven Purple yang ginseng turun menjadi 30% saat ini. Tetapi bahkan jika itu telah turun menjadi 30%, yang ginseng ungu surga tidak merasa bahwa seorang pemuda di alam Purple Blood tingkat menengah dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Mengabaikan ranah Purple Blood, bahkan kultivator ranah puncak Yuan Foundation bukanlah apa-apa. Sarana terbesar untuk bertahan hidup bagi Heaven Purple yang ginseng adalah kemampuannya untuk menyembunyikan diri di sekitarnya. Kecuali itu adalah ahli Sein manusia, tidak ada manusia yang bisa mendeteksi keberadaannya. Saat mengumpulkan kekuatannya dan hendak meluncurkan serangan magisnya di Yiyun, yang ginseng ungu surgawi tiba-tiba menyadari bahwa Yiyun telah membungkuk dan meletakkan dua item di tanah. Mereka adalah dua cakram dengan diameter sekitar 1 kaki. Satu berwarna hitam dan yang lainnya biru es. Kedua cakram bundar itu tampak kikuk dan memiliki banyak tanda tertulis di atasnya. Itu seperti cangkang kura-kura tapi tidak menarik perhatian. Meskipun Heaven Purple yang ginseng memiliki beberapa kecerdasan, ia tidak memiliki pemahaman tentang teknik formasi, teknik surga kuno atau bahkan teknik kultivasi. Berkultivasi, menciptakan formasi atau formasi murni untuk manusia. Dalam hal umur, kekuatan atau kedekatan dengan surga bumi Yuan Qi, manusia lebih rendah dari banyak spesies lainnya. Manusia bisa bertahan hidup di alam liar, sambil memegang tanah mereka dengan cengkeraman yang kuat, karena kreativitas mereka, kemampuan mereka untuk belajar dan penciptaan warisan di antara manusia. Mustahil bagi ramuan spiritual untuk mempelajari apapun tentang arai atau formasi. Ginseng yang ungu surgawi tidak tahu untuk apa dua benda yang diletakkan Yiyun di tanah itu. Rasanya seorang remaja manusia bukanlah ancaman, tetapi sebagai ramuan primordial yang waspada, diam-diam melacak di mana Yiyun telah menempatkan dua dis arai. Itu tidak khawatir, karena begitu ia meluncurkan serangan sihir yang kuat, pikiran Yiyun akan hancur. Jadi tidak peduli apa arai dis yang telah ditempatkan Yiyun di tanah. Sudah larut malam karena bintang-bintang terhalang oleh awan. Yiyun diam-diam menghitung waktu dalam pikirannya. Itu sekitar 1 menit dari 3/4 jam lewat tengah malam. Yiyun memperlambat napasnya dan dia menyesuaikan dirinya ke kondisi optimalnya. Perlahan, yin qi di sekitarnya semakin padat. Bahkan dua dis arai yang ditempatkan Yiyun di tanah samar-samar memancarkan kesejukan yin. Mereka sedingin es saat disentuh. Kedua formasi cakram ini juga terbenam dalam malam hari lunar yin, memancarkan udara yang bercampur dengan surga bumi Yuan Qi. Di antara dua larik cakram, salah satunya bertuliskan larikin bulan dan yang lainnya bertuliskan formasi jangkrik. Kedua formasi cakram dibangun oleh master formasi dari kota Taiyah surgawi. Selain menggunakan rune sisik naganya untuk membeli Divine Hellion Beat, sebagian besar sisanya dihabiskan untuk dua dis arai ini. Pada lunar yin arai,
ada formasi ungu pucat yang menempel padanya. Itu adalah formasi aktivasi yang murah. Formasi ini terhubung ke pikiran Yiyun. Selama dia mau, mantra aktivasi akan segera mengaktifkan Lunar Yin Array. Dengan pengaturannya yang ditata dengan benar, waktu yang ditentukan perlahan-lahan mendekat. Dengan kepadatan Yin Qi bulan mencapai puncaknya, Yiyun bisa merasakan rasa dingin yang sepertinya meresap ke dalam sumsum tulangnya. Yiyun mengencangkan ototnya dan seolah-olah berjalan tanpa tujuan, mendekati bunga darah yang. Pada saat ini, Weng, suara keributan terdengar di telinga Yiyun. Yiyun merasakan dampak besar pada jiwanya saat kepalanya sakit. Itu adalah serangan psikis dari Heaven Purple yang ginseng. Serangan psikis ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa ginseng yang ungu surgawi telah mengumpulkan cukup energi untuk menghancurkan jiwa Yiyun. Tapi, sebelum Yiyun datang ke Gunung Ramuan, dia telah mengambil eliksir pikiran jernih. Ini disiapkan oleh Yiyun sejak awal. Meski tidak mahal, itu sudah cukup. Yiyun dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat jiwanya terluka, aliran kekuatan pelepas mengalir keluar dari dantian ke dalam jiwanya, yang membersihkan pikirannya seperti air yang menyegarkan dan mengurangi rasa sakit. Yiyun tahu bahwa trik terbaik Heaven Purple yang ginseng adalah serangan magisnya. Bagaimana mungkin dia tidak mempersiapkannya sebelumnya? Yiyun memiliki bidang visi kristal ungu, jadi bersama dengan jernih pikiran eliksir, ia kembali ke keadaan pikiran yang jernih hampir dalam sekejap. Tapi masih belum cukup waktu untuk menyerang yang ginseng ungu surgawi. Yiyun tahu bahwa bahkan pada jarak 30 meter, ada kemungkinan kehilangan yang ginseng ungu surgawi dengan tembakan panah dari busur Taichang. Yiyun bisa menembak apapun yang tidak bergerak atau sesuatu yang bergerak secara teratur pada jarak 10 mil. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang bisa mengelak, Yiyun tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan panah. Kecepatan Heaven Purple yang ginseng terlalu cepat. Panah Yiyun mungkin tidak menyusulnya. Jadi satu-satunya cara untuk memukulnya adalah dengan memprediksi langkah selanjutnya dari surga yang ginseng ungu. Yiyun sedang menunggu kesempatan terakhir. Pada saat ini, lingkungan Yiyun perlahan berubah. Tebing tersebut telah berubah menjadi hutan belantara yang luas, dengan bau yang menyengat dari alam liar menyerang lubang hidungnya. Boom, boom, boom. Tanah berguncang dengan raksasa seukuran gunung kecil menyerang Yiyun dengan kekuatan tanpa henti. Setelah serangan psikis, sihir ilusi segera menyusul. Yiyun tidak lagi ragu atau ragu-ragu dibandingkan dengan pertama kali dia memasuki ilusi ini. Dia mengidentifikasi pemandangan itu dengan yang dia lihat ketika pertama kali memasuki kota Tai Ah Divine. Itu adalah hutan belantara surgawi yang dia lihat saat berada di kapal terbang. Dengan itu, Yiyun berpura-pura bingung dengan ilusi. Dia menarik 1000 tentara sabar dan menyerang raksasa itu. Ilusi itu bagaimanapun juga adalah ilusi. Yiyun tidak takut, jadi meskipun ada binatang kuno yang perkasa di depannya, itu hanya ilusi. Swiss, 1000 tentara sabar menebas ke bawah. Seekor binatang kuno yang perkasa yang pada kenyataannya dapat membunuh Yiyun dalam sekejap, dipotong menjadi 2 oleh Yiyun. Dengan pedang membentuk bayangan dan memantulkan kilatan dingin, 1000 tentara sabar di tangan Yiyun mulai berceceran darah. Raksasa menakutkan setelah raksasa dibelah oleh Yiyun. Dalam kekacauan yang tampak, Yiyun menghindari dan bergerak maju, perlahan-lahan mendekati ramuan primordial. 30 meter, 27 meter, 24 meter. Saat dia perlahan mendekat, Yiyun menahan napas sambil menghitung jarak. Dia berpura-pura bahwa dia masih dalam sihir ilusi, tetapi dia membuat pukulan mematikan dalam kenyataan. Saat Yiyun mencapai tanda 20 meter dari yang ginseng ungu surga, yang ginseng ungu surga akhirnya menjadi waspada. Meski meremehkan Yiyun, sifatnya sebagai ramuan primordial membuatnya memiliki kebiasaan untuk menghindari manusia. Ini diam-diam tergelincir ke belakang sedikit, tetapi tidak banyak mundur, atau sihirnya tidak akan mampu melanjutkan serangannya terhadap Yiyun. Melihat retret ramuan primordial, hati Yiyun sedikit tenggelam. Rencananya perlahan-lahan mendekati ginseng ungu surgawi dalam kekacauan telah ditolak. Memang, tumbuhan primordial secara alami berhati-hati. Mereka akan membuat keputusan bawah sadar untuk menjaga jarak meskipun orang tersebut bukan ancaman bagi mereka. Dengan demikian, mencoba untuk mengurangi jarak antara dirinya dan ramuan primordial menjadi kurang dari 3 meter sebelum menggunakan 1000 tentara sabar untuk menyerang tidak praktis. Yiyun harus mengandalkan busur dan anak panahnya, melepaskan tembakan mematikan. A True Martial World, Bab 191. Judul, Panah yang Melesat Sepanjang Malam. Yiyun menghentikan usahanya mendekati ginseng ungu yang surga. Jika dia mendekat, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Sekarang, Yiyun berada sekitar 24 meter dari ginseng ungu yang surga. Yiyun menebak bahwa ini adalah batas jarak yang dapat ditoleransi oleh ginseng ungu yang surga.
Yiyun mencengkeram pedang 1000 tentara dengan erat dan terus membunuh ilusi. Binatang kuno dibunuh oleh Yiyun, darah memercik di mana-mana. Di dunia ilusi, Yiyun telah diwarnai merah dari darah. Perlahan, mata Yiyun memerah. Di dalam matanya yang awalnya jernih dan hitam, sekarang ada sedikit haus darah. Seolah-olah dia telah benar-benar membenamkan dirinya dalam dunia pembunuhan, perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. The Heaven Purple yang ginseng bisa membenamkan seseorang dalam ilusi untuk selamanya. Jika orang itu tidak dapat bangun darinya, itu akan menghabiskan semua Yuan Qi-nya, akhirnya menyebabkan dia mati karena kelelahan. Yiyun perlahan menjadi gila. Dia dengan gila mengayunkan 1000 tentara saber, tebing itu sepertinya sedang dibelah olehnya. Pada saat ini, Yiyun menarik busur Taichang. Swing, swing, swing. Yiyun mulai menembakkan panah ke ilusi raksasa primordial yang tidak ada. Ilusi meledak setiap kali terkena panah mengejar angin. Ini adalah persiapan terakhir Yiyun. Dengan mengeluarkan busur Taichang, Yiyun dapat menyerang ginseng ungu yang surga dalam waktu sesingkat mungkin. Mengalihkan 1000 tentara saber ke busur Taichang pasti akan memakan waktu, dan waktu yang singkat itu bisa menyebabkan kegagalan melawan ramuan primordial. Yiyun sengaja memperlambat kecepatan panahnya. Setiap kecepatan panah adalah kecepatan maksimum sepertiga Yiyun. Bagi ginseng ungu yang surga, panah ini seperti mainan dan bukan ancaman. Heaven Purple yang ginseng sedang menunggu. Untuk itu, Yiyun celaka. Setelah manusia ini sepenuhnya membenamkan dirinya ke dalam ilusi dan menjadi gila, hanya masalah waktu sebelum dia meninggal karena kelelahan. Dengan menghilangkan bahaya ini, itu bisa terus memelihara bunga darah yang di dalam gunung ramuan dan perlahan-lahan menyerap yang Qi murni. Dalam beberapa ribu tahun, ia kemudian bisa menyelesaikan evolusinya menjadi lebih kuat. Ketika itu terjadi, itu akhirnya bisa melarikan diri melalui rangkaian segel Gunung Ramuan Taiyah Divine City. Formasi Gunung Ramuan label 60 ini didirikan oleh penguasa kota pertama kota surgawi Taiyah. Karena itu, ginseng yang ungu surgawi telah terperangkap di dalam gunung ramuan ini selama ribuan tahun. Itu seperti penjara yang ingin dia hindari. Dan ketika melakukannya, ia bisa pergi ke alam liar surgawi yang tak terbatas, mencari negeri ajaib dan menemukan tumbuhan yang lebih murni. Setelah menelan energi mereka, itu perlahan bisa tumbuh dan berkembang lebih jauh. Sangat disayangkan hanya ada satu bunga darah yang, jika ada 2 bunga darah yang atau ramuan yang murni lainnya, mereka bisa menyerap lebih banyak surga bumi Yuan Qi untuk ginseng yang ungu surga. Mungkin hanya perlu 1000 tahun sebelum bisa lepas dari deretan gunung ramuan ini. Heaven Purple yang ginseng menggunakan kecerdasannya yang kurang untuk memikirkan masa depannya. Tiba-tiba, ada sedikit perubahan di surga bumi Yuan Qi. Kedua array disk dari tidak jauh tiba-tiba mengeluarkan suara lembut dan nyala api menyala. Sumber api ini berasal dari jimat aktivasi untuk larik Lunarian. Tentu saja, Heaven Purple yang ginseng tidak memiliki pemahaman tentang item seperti jimat aktivasi, juga tidak mengerti apa arti nyala api itu. Sebagai tindakan pengamanan, Heaven Purple yang ginseng memantau Yiyun yang merupakan pemilik array, tapi yang dilihatnya hanyalah Yiyun menembak dengan busur Taichang secara acak. Mata Yiyun merah darah dan pupilnya kehilangan fokus. Kecepatannya jelas menurun, seolah dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Sepertinya Yiyun tidak ada hubungannya dengan perubahan array disk. Tapi faktanya, setelah array disk diaktifkan, pasti ada hasilnya. Dengan pemilik larik disk kehilangan akal sehatnya, formasi disk akan tetap berjalan, tetapi perlahan-lahan akan kehilangan kendali dan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Mantra aktivasi pada larik disk Yin bulan dibakar. Array disk ini telah mengumpulkan Yin Qi dalam radius 10 mil. Ketika formasi aktivasi terbakar, Yin Qi ini menjadi kacau dan pusaran Yin Qi menyebar. Bas, pusaran berputar, memancarkan fluktuasi Yin Qi yang padat. Angin sedingin es memiliki pusaran di tengahnya dan mulai meluas ke segala arah, seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatannya meningkat. Ini adalah saat di mana Yin Qi paling kuat. Ledakan Lunarian Array ini telah mendorong Yin Qi secara ekstrim. Tidak jauh dari pusaran Yin Qi adalah bunga darah yang, meskipun terkubur jauh di bawah tanah, itu masih tertekan oleh gelombang ini. Kecemerlangan tubuhnya telah menghilang dan tidak ada bedanya dengan buah merah biasa. Adapun ginseng yang ungu surga, itu adalah ramuan primordial, jadi lingkungan saat ini tidak terlalu mempengaruhinya. Tapi pusaran Yin Qi yang kacau dan tebal ini membuat ginseng ungu yang surga merasa ngeri. Dia ingin mengambil bunga darah yang pergi secepat mungkin. Tetapi melihat Yiyun hampir gila, dua tidak ingin hanya satu langkah pendek dari kesuksesan. Jika tidak bisa menyingkirkan manusia ini, maka tidak peduli betapa bodohnya manusia ini, dia bisa mengetahui ada sesuatu yang tidak benar.
Setelah kembali ke kota surgawi Tai'ah dan melapor ke eselon atas kota surgawi Tai'ah, maka hari-hari baiknya telah berakhir. Ahli Sein manusia akan sering mengunjungi gunung ramuan label 60 ini, membuatnya waspada sepanjang waktu. Itu tidak memiliki cara untuk memelihara bunga darah yang atau menyerap yang ki murni. Hanya dalam selusin detik lagi, itu akhirnya bisa menghancurkan manusia ini. Itu kemudian bisa pergi dengan damai. Lalu apapun yang dilakukan Araidis ini bukanlah urusannya. Pemikiran Heaven Purple yang ginseng sempurna, tetapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Arai Yin bulan yang telah berkumpul untuk membentuk pusaran Yin Ki tiba-tiba menembakkan panah pusaran setebal lengan manusia. Panah pusaran ini tampak seperti ditembak secara kebetulan dari lunar Yin Arai karena energinya meluap. Panah pusaran tidak terbang menuju ginseng ungu yang surga, karena jika itu terjadi, yang ginseng ungu surga dapat dengan mudah menghindarinya. Tapi, itu terbang menuju bunga darah yang. Pusaran Yin Ki sangat dekat dengan bunga darah yang. Karena bunga darah yang tidak memiliki mekanisme pertahanan diri, tidak diragukan lagi itu akan terbunuh oleh serangan Yin Ki ini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh ginseng ungu yang surga. Ginseng yang ungu surgawi harus terus-menerus menyerap yang ki murni untuk tumbuh, baru setelah itu ia bisa lolos dari gunung ramuan Tai'ah. Bunga darah yang ini terlalu penting untuk itu. Tidak hanya membantu ginseng ungu yang surga untuk menyerap surga bumi Yuan Qi, dalam beberapa ribu tahun, yang ginseng ungu surga bahkan dapat sepenuhnya menyerap bunga darah yang menyelesaikan evolusinya. Bagaimana itu bisa membiarkan pusaran Yin Qi ini menghancurkan bunga darah yang? Jika itu terjadi, perlu menghabiskan 2000 tahun lagi sebelum bisa melarikan diri dari gunung herbal Tai'ah. Dalam waktu yang lama, itu mungkin ditemukan oleh ahli Sein manusia. Ginseng yang ungu surgawi tidak peduli menggunakan sihirnya untuk menyerang Yiyun. Dia segera bergegas menuju bunga darah yang. Pusaran Yin Qi murni dari lunar Yin Arai berbahaya, tapi itu bukan ancaman bagi Heaven Purple yang ginseng. Tapi, saat ginseng yang ungu surga bergegas menuju bunga darah yang, Yiyun yang tampaknya tersesat dalam ilusi tiba-tiba tegang. Matanya berkedip dan memperhatikan gerakan Heaven Purple yang ginseng seperti elang. Dia telah mengatur segalanya dengan cara yang rumit, semua untuk ke-100 kedipan mata ini. Pada ginseng ungu yang surga, itu tidak ada artinya, tidak peduli seberapa akurat panah itu. Kecepatannya sangat cepat dan dapat menghindari semua serangan. Satu-satunya cara untuk memukulnya adalah dengan memprediksi gerakan selanjutnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan Yiyun. Sejak ia memasuki tahap kesuksesan besar Minute Subtlety, Yiyun mampu mengukur detail dan perubahan ke batas ekstrim tertentu. Dalam sekejap, dia telah menghitung lintasan yang akan diambil oleh ginseng ungu yang surga. Busur Tai Chang telah disiapkan, tali busur hitam mengkilapnya kencang, dengan kilatan cahaya tipis. Yiyun telah menarik tali busur, berpura-pura menembak gambar raksasa primordial, tapi dia telah menunggu pukulan fatal ini. Semua energi Yiyun melonjak ke busur Tai Chang seperti tsunami. Logam Tai Chang yang ditempa dengan indah mengeluarkan suara yang jelas, dan Yiyun melepaskan jarinya. Bang, itu seperti petir yang terdengar di udara tipis. Tali busur Tai Chang tersentak ke depan, mengirimkan kekuatan besar ke panah pengejar angin. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, panah membentuk sinar yang terlihat saat terbang langsung di ginseng ungu yang surga. Panah ini adalah serangan pamungkas Yiyun. The Wind Chasing Arrows membentuk garis dan menembak sepanjang malam. Ginseng yang ungu surga, yang sangat ingin menyelamatkan bunga darah yang terkena panah. Tidak pernah terpikir bahwa Yiyun, seorang anak berusia 12 tahun, yang tampaknya berada di saat-saat terakhirnya dan hanya berada di tahap pertengahan Purple Blood, tiba-tiba akan bangkit seperti harimau, mengirimkan pukulan yang menakjubkan. Menggunakan lunar Yin Arai untuk menyerang bunga darah yang, kemudian benar-benar menarik perhatian ginseng yang ungu surgawi, dan akhirnya menghitung lintasan ginseng ungu yang surga. Semuanya terlalu sempurna.